Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki Minggu 12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan. Baginyalah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang
fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditentukan untuk kita pada minggu 12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah 2 dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggal
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya, tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju ini, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan, tidak percaya dengan kekuatan kuasa-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena keinginan daging, ada orang yang tega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada petenung, peramal, penelaah, dan penyihir, kepada pemantra ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu rencana gereja-Mu melaksanakan Sinode Agung HKBP. Kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik dan yang akan melaksanakannya. Sertailah perjalanan Sinode Distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang berkerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang terasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Aku percaya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada, yang saat ini tengah melaksanakan ibadah di rumah bersama anggota keluarga lainnya. Kami, Pendeta Resort dan keluarga, serta Perhaladu HKBP Kayu Tinggi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita. Di ibadah minggu ini, kita kembali disapa Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Ulangan, pasal 18, dimulai dari ayat 9 sampai 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini
adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki itu mendengarkan kepada peramal atau penenung, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kali ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, agar mereka tidak belajar dari kekejian-kekejian yang ada, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu. Saudara-saudara, apakah kekejian-kekejian itu? Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa mereka itu sering sekali belajar dan mempraktekkan, melakukan, memberikan persembahan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, kemudian mendengar kepada petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, dan mau bertanya kepada roh, arwah orang-orang yang sudah mati. Semua perbuatan ini sangat dibenci Tuhan. Dan karena perbuatan-perbuatan inilah bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu diusir, dihalau oleh Tuhan. Dan kini bangsa Israel yang keluar dari Mesir dikuduskan Tuhan, dikucilkan dalam arti dipapulik, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi umat pilihan, umat yang menjadi prototipe hubungan yang ideal antara Tuhan dengan manusia, dengan umatnya. Dan itu akan menjadi berkat, contoh, teladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Dan saudara-saudara, diingatkan kembali lagi di poin selanjutnya adalah setiap orang yang mengikuti praktek-praktek seperti itu akan dihukum mati. Dan orang-orang yang mempraktekkan hal-hal yang seperti itu pun akan dihukum mati. Ini menjadi kuat sekali di minggu ini ketika rangkaian tata ibadah kita dengan topik menang atas kuasa kegelapan atau okultisme, lagu-lagunya dan juga hukum Taurat yang kedua, agar kita tidak menyembah patung atau ilah-ilah yang ada di langit, di bumi, di air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kali ini teks ini digaungkan pada masa sekarang. Tentu praktek ini masih banyak, masih marak. Dulu horoskop, ramalan-ramalan tentang baik itu dibaca dari tulisan, dari garis tangan, dari tanggal lahir, dan sebagainya. Itu semuanya banyak merujuk kepada hal-hal yang seperti itu. Bahkan Feng Shui yang dikatakan ini sebagai ilmu juga. Kalau kita lebih mengarah kepada Feng Shui, tentu ini akan menduakan Tuhan. Ada
mungkin yang bisa benar disampaikan oleh teori-teori dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Feng Shui. Tetapi jikalau dia sampai menduakan Tuhan, itu pun termasuk dalam teks ini yang harus kita hindarkan. Saudara-saudara, banyak sekali yang perlu kita perhatikan mengenai okultisme ini. Pada zaman Yesus pun, tindakan okultisme ini, tindakan yang memakai ilmu magis, sihir, astrologi, dan hal-hal yang mirip dengan di kitab Ulangan ini, masih terdapat juga pada zaman Yesus. Kalau kita baca tadi di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20, di situ ada anak-anak Skewa yang justru melakukan praktek ingin memakai nama Yesus, menyembuhkan, mengusir roh jahat. Tetapi roh jahat ini tahu, kenal siapa anak-anak dari Skewa ini. Oleh karena itu mereka justru dipermalukan dan mereka menjadi orang yang malu di banyak orang pada masa itu. Saudara-saudara, Yesus pun pernah mengusir roh jahat. Yang paling kuat adalah dia mengusir legion. Ada ribuan roh jahat pada seorang pria, sampai orang-orang takut kepada dia. Dan dia banyak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, dulu di zaman kitab Ulangan, pada zaman Yesus, dan pada saat ini pun bisa jadi praktek-praktek seperti ini masih muncul. Bahkan bisa jadi sangat disukai, digemari. Film pun banyak yang menceritakan seperti ini. Seperti Harry Potter, dan yang sampai berseri-seri, luar biasa larisnya di dunia perfilman. Begitu juga dengan film-film di Indonesia, Lorong, Dukun Beranak, dan lain sebagainya. Itu membuat kita bisa tertarik terhadap hal-hal yang seperti itu. Pada masa sebelum orang Batak percaya dan menganut kekristenan, masih banyak praktek-praktek yang seperti itu. Sampai-sampai para misionaris melakukan tindakan tegas agar tidak terjadi praktek-praktek yang seperti itu dengan memberlakukan aturan-peraturan. Bahkan jikalau gondang dibunyikan, janganlah sampai siar-siaran, sampai kerasukan. Sampai-sampai pemakaian alat musik gondang sempat menjadi ditolak ketika dipakai di gereja. Baru belakangan ini ketika orang Batak menjadi semakin dewasa, matang dalam hal iman percaya kepada Kristus, maka pemakaian alat musik gondang pun mulai dipakai kembali di ibadah-ibadah di gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ini ternyata luar biasa pengaruhnya dan luar biasa yang sampai saat ini terus berlangsung. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu topik ini sangat update, masih relevan hingga saat ini mengenai okultisme ini. Kita harus bisa menang atas dunia kegelapan. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan pada masa sekarang ini? Apakah kegelapan-kegelapan seperti itu masih? Tentu kita tidak bisa pungkiri, masih ada dan berlangsung. Tetapi apa yang mau kita katakan dari sini?
yang bisa kita katakan adalah bahwa cahaya terang Kristus, Injil itu lebih kuat kuasanya dibandingkan dengan kegelapan, dibandingkan dengan dunia okultisme itu. Itu bisa kita buktikan sepanjang zaman ketika di ulangan, ketika di masa zaman Yesus, bahkan pada masa sekarang ini. Saudara-saudara, ketika Daniel, Yusuf yang menafsirkan yaitu mimpi, itu bukan dari pendengaran akan arwah-arwah atau tenung-tenung yang dari dunia ini. Itu adalah dari Tuhan. Justru para penenung masa-masa zaman Daniel dan Yusuf kalah, tidak bisa mengartikan mimpi dari raja tersebut. Ketika kita perhatikan bahwa Simon Petrus yang mengusir roh jahat, juga para murid yang lainnya, itu menunjukkan bahwa kuasa yang dari Tuhan Yesus itu menang atas dunia kegelapan, dunia okultisme itu. Sekarang juga bagi orang yang percaya itu dimungkinkan, saudara-saudara, dimungkinkan. Ada seorang yang pengen sekali belajar terhadap dunia kegelapan ini. Dia sangat kagum melihat orang yang bermain silat dengan ilmu yang dia miliki, sehingga orang ini ingin belajar. Tetapi ketika datang kepada gurunya, guru itu berkata, "Saya tidak bisa mengajarkannya karena ada terang di belakangmu yang selalu mengikutimu." Itu nyata dikatakan. Tapi kalau engkau mau dan meninggalkan, maka dia akan menjumpaimu melalui mimpimu. Dan benar, ketika dia buat keputusan untuk ikut dan belajar akan dunia kegelapan ini, maka di malam itu dia bermimpi berjumpa dengan orang yang mau mengajak dia untuk belajar akan dunia silat itu. Kemudian waktu esok hari dia berjumpa dengan guru itu, dan sesudah bercerita dengan mimpi dan dilihat bahwa keinginannya sungguh sangat kuat, maka guru itu pun mengajar dan dia bisa melakukan dan bahkan melihat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, semakin lama dia geluti itu, dia merasakan dia bukan lagi dirinya. Dia bukan lagi seperti yang dulu. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang dia alami. Oleh karena itu dia merasa tidak tenang dan tidak nyaman lagi. Oleh karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan itu semuanya. Kemudian dia datang kepada para rohaniawan dan mendoakan. Dan setelah diputus, maka orang ini pun menjadi bersih dan tidak bisa lagi untuk melakukan seperti yang dulu. Tetapi dia merasakan ada damai, ada ketenangan, bahkan dia merasakan ada aliran yang sejuk memasuki dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kehendak bebas ada selalu pada kita. Kita disuruh dan diberikan hak untuk memilih apakah kita mau belajar akan dunia kegelapan itu atau tidak. Tapi ingatlah, segala sesuatunya ada konsekuensinya. Segala sesuatunya akan diperhitungkan. Tuhan sendiri berkata, orang yang mempraktekkan seperti itu akan dihukum mati. Dan orang yang
mau belajar dan mau mengikuti, maka orang yang mengajar itu pun akan dihukum mati oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, untuk itu pakailah kehendak bebas kita. Justru lebih banyak belajar akan firman Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu, Musa sudah memberikan pembelajaran akan firman Tuhan, sehingga seluruh umat bangsa Israel bukan memberi hati dan waktu untuk hal-hal dunia okultisme, justru memberi hati dan waktu untuk belajar tentang firman Tuhan. Seketikanya itu juga, itu menjadi kekuatan dan benteng kita melawan dan mencegah praktek-praktek dunia kegelapan. Saudara-saudara, yang kedua dari firman ini adalah ternyata perlu kita lihat bahwa teknologi bisa juga menjadi ilah, seperti khotbah minggu yang lalu. Uang, harta, jabatan, dan bahkan hal-hal yang lain, termasuk diri sendiri, itu juga bisa memperilah dengan mengabaikan Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Banyak praktek-praktek yang lainnya begitu halus, seperti praktek yang hanya melakukan perbuatan baik tanpa mempercayai adanya Tuhan Allah. Itu juga sangat berbahaya. Praktek-praktek yang mengedepankan yaitu pemikiran-pemikiran dan kenikmatan dan keunggulan-keunggulan yang ada di dunia ini dengan mengenyampingkan Tuhan Sang Pencipta, itu juga menjadi berhala-berhala baru pada masa ini. Itu harus kita tolak. Coba kita perhatikan saudara-saudara, sedikit-sedikit ya kita tanya Google Map. Sedikit-sedikit kita tanya kalau jalan-jalan, kita tanya yaitu Google Map. Kalau ada apa-apa tanya Om Google dan sebagainya. Ini membuat kita memang satu sisi sangat membantu. Tetapi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan iman, dan ini menjadi sangat mendasar ketika kita tidak bisa mencermati dan dewasa berhikmat melihat itu semuanya. Bisa-bisa ketika masuk ke ruang iman, maka ruang iman ini menjadi dianggap usang, tidak relevan, dan tidak bisa lagi menjawab segala sesuatu yang sedang berlangsung. Sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, teks ini mengingatkan harus tetap dan setia kepada firman Tuhan. Hubungan kita harus terjaga kepada Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah kita sujud menyembah. Dan kita harus bisa taklukkan teknologi, diri sendiri, harta, uang, jabatan, dan apapun itu. Kalau kita diberikan kesempatan untuk memakai itu semuanya, biarlah kita tetap berada dalam ruang lingkup takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sebagai poin yang terakhir dari teks ini adalah ada bahaya yang sangat luar biasa dimasuki ketika dunia okultisme atau si iblis yang menjadi otak dari semuanya ini sudah dilihat bahwa inilah lawan, tetapi dia juga bisa masuk ke dalam ruang, yaitu ruang lingkup yang ada di sekitar orang-orang percaya dengan membangkitkan yaitu nabi-nabi palsu. Mereka memberitakan berita-berita yang tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Mereka yang melayani justru pelayanan itu
untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan mereka mau mengambil untung dari pelayanan itu. Bukan justru benar-benar ingin melayani. Sama seperti Simon sang penyihir di Kisah Para Rasul 18 bisa kita baca bahwa ketika Simon Petrus sudah bisa membuat tanda-tanda mujizat, tetapi saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 25 itu disebutkan Simon, orang yang baru bertobat, seorang penyihir, dia meminta kuasa dari Simon Petrus agar dia bisa mengusir roh jahat dengan memakai kuasa itu, tetapi dengan maksud ingin mengambil untung dari situ. Ingin mengambil sesuatu yang bisa membuat dia menikmati hasil dari situ. Dan Petrus menegur dia bahwa dia tidak akan mendapatkan hal yang seperti itu. Bahkan Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat seperti itu. Kuasa itu bisa diberikan dengan gratis kepada siapapun yang percaya, yang takut akan Tuhan. Dan janganlah kita pakai apa yang diberikan oleh Tuhan, anugerah melalui pelayanan itu untuk kepentingan kita, tapi pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah poin-poin yang bisa kita lihat sangat penting dan mendasar. Dan kini bagi Jemaat HKBP Kayu Tinggi, saudara-saudara, dari teks ini diingatkan, janganlah lagi kita memakai, belajar, dan mempraktekkan dunia okultisme ini. Dunia yang masih mau, yaitu mendengar seorang peramal, penelaah, penyihir, pemantra, orang yang mau bertanya kepada arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Memakai susuk, memakai cincin yang berisi dengan dunia magis, kekuatan supranatural, dan memakai kekuatan-kekuatan hitam lainnya. Hindarkanlah itu. Bukan memberi kedamaian dan damai sejahtera itu. Justru ujungnya itu akan membawa kepada kematian. Dan yang kedua, saudara-saudara, marilah kita justru semakin menyukai dan datang untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang benar, itulah yang memerdekakan kita. Saudara-saudara, mari belajar setiap hari akan kebenaran firman Tuhan. Dan yakinlah, terang Kristus itu, kekuatan dan kuasa dari Kristus itu akan memenuhi kita. Dan kita akan bisa menaklukkan dunia kegelapan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menjadi orang hidup baru, mari kita saling mengasihi. Jangan lagi ada hal-hal yang tidak baik dari hati kita. Kebencian, dengki, iri, dan segala sesuatu yang menghambat kita untuk melayani. Bukakanlah, merdekakanlah agar kita bisa mengalahkan dunia kegelapan. Ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan kuasa dari Kristus itu, yakinlah kita akan bisa saling mengasihi, saling merangkul, saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain di gereja kita. Kita tinggalkan masa lalu, mari kita penuhi diri kita, persekutuan kita dengan firman dan kuasa Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah. Hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu, agar kami justru memberi hati
untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang benar, itulah yang memerdekakan, itulah yang memberi kami damai sejahtera, dan terang dan kuasa-Mu akan memenuhi kami, dan kami akan bawa itu Tuhan kepada dunia kegelapan untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka lewat kuasa-Mu, ya Allah Bapa. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada. Jikalau mereka masih ada yang dikuasai oleh dunia kegelapan, dunia okultisme, pada momen ini, biarlah Tuhan mereka sadar bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Biarlah mereka meninggalkan itu Tuhan, dan sujud berserah kepadamu saja, ya Allah Bapa. Berkatilah juga, ya Allah Bapa, gereja-Mu ini, agar kami semakin dipulihkan, semakin dipererat dalam kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berjuang melawan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, kesembuhan, dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami doakan pemerintah kami, bangsa kami, gereja kami, dan kami Parhalado dan jemaat-Mu HKBP Kayu Tinggi. Dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang memberitakan kabar selamat pada jiwa di dunia yang gelap? Berjugalah, jiwa akan binasa jika tidak dibinakan. Yesus bersabda katanya, semua kuasa padanya. Beritakan hingga seluruh dunia bersama kita. Makin dunia pintu telah terbuka, lahirlah Kristus bangkitlah segera. Remukkanlah belenggu hantam setan, beritakan Injilnya. Yesus bersabda katanya, semua kuasa padanya. Beritakan hingga seluruh dunia bersama Firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa kegelapan. Karena itu, setiap orang yang telah dimenangkan hendaklah menjadi pemenang terhadap segala kuasa kegelapan dan terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Syukur bagimu Tuhan yang telah memenangkan kami. Jadikan kami pembawa keselamatan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan dunia ini. Pergilah kamu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dari hadapanmu. Janganlah didapati di antara kamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita melawan segala kuasa kegelapan. Ingatlah ini, kalau Tuhan berserta kita,
maka kita akan memperoleh kemenangan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.